Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang etika hakim dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Pendahuluan, pengertian hakim. Hakim adalah pejabat yang bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di pengadilan. Hakim juga bertugas memimpin persidangan dan mengawasi jalannya persidangan agar berjalan transparan. Hakim merupakan bagian dari aparat hukum yang harus bersikap netral dan independen. Hakim juga memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim dapat bertugas di berbagai lingkungan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Definisi etika profesi hakim. Etika profesi hakim penting karena menjadi pedoman perilaku hakim dan menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Etika profesi hakim juga menjadi landasan untuk menjaga kualitas profesi hakim. Etika profesi hakim penting menjaga integritas, disiplin, dan keadilan menjalankan tugas. Kedua, menjaga kemandirian peradilan. Ketiga, menjaga netralitas dalam memberikan putusan. Keempat, menjaga hubungan baik dengan sesama rekan. Kelima, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Keenam, menjaga kesejahteraan para anggota. Ketujuh, meningkatkan mutu profesi. Dan terakhir, meningkatkan layanan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik pedoman perilaku hakim antara lain berperilaku adil, berperilaku jujur, dan berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab. Pentingnya etika dalam penanganan kasus korupsi. Etika dalam penanganan kasus korupsi penting karena dapat membantu mencegah dan memberantas korupsi. Etika juga membantu membangun budaya anti korupsi yang kuat di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa etika penting dalam penanganan kasus korupsi. 1. Etika membantu mencegah korupsi di lingkungan perusahaan. Kedua, etika dapat membantu membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Ketiga, etika dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Keempat, etika dapat membantu menjaga keutuhan NKRI. Kelima, etika dapat membantu melindungi pelapor korupsi. Keenam, etika membantu mewujudkan good corporate governance. Korupsi dapat merusak integritas lembaga pemerintahan, merugikan ekonomi, dan menghambat pembangunan sosial. Peran hakim dalam kasus korupsi. Tanggung jawab hakim. Tanggung jawab seorang hakim dalam menangani kasus korupsi adalah menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan putusan yang adil. Hakim juga menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak terlibat. Berikut adalah tanggung jawab hakim dalam menangani kasus korupsi. 1. Menjalankan tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah. Kedua, tidak memihak baik dalam maupun luar pengadilan. Ketiga, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keempat, menjamin bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Kelima, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Keenam, menghindari hal-hal dapat yang mengakibatkan pencabutan hak untuk mengadili perkara. Dan terakhir, menegakkan wibawa hukum dan keadilan. Hakim juga harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses terhadap peradilan yang layak. Keputusan hakim dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Putusan yang adil dan transparan dapat memperkuat kepercayaan publik, sedangkan putusan kontroversial dapat memperkeruh masalah. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap keputusan hakim. Transparansi. Putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sehingga publik dapat memahami dasar pengambilan keputusan. Kedua, keadilan. Putusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Ketiga, integritas. Hakim harus bersikap jujur dan tidak memihak. Keempat, penjelasan yang jelas. Hakim harus menjelaskan keputusan mereka dengan jelas dan komprehensif. Dan terakhir, kesadaran hukum. Hakim harus memahami hukum yang berlaku dan menerapkannya dengan tepat. Selain itu, proses pengadilan juga harus berjalan secara adil, transparan, dan terbuka bagi semua pihak. Prinsip etika hakim. Integritas hakim adalah seorang hakim yang perilaku menunjukkan kejujuran, kewibawaan, dan kesatuan. Nilai-nilai moral yang dipegang. Integritas.
merupakan salah satu kode etik hakim yang harus dipegang agar terjaga kehormatan profesi. 2. Kemandirian. Kemandirian hakim adalah sikap bebas dari tekanan, pengaruh, dan campur tangan pihak-pihak lain dalam memeriksa memutuskan perkara. Kemandirian hakim merupakan salah satu nilai penting dalam sistem peradilan. Kemandirian hakim menjadi penting karena menjamin keadilan tanpa intervensi, menjamin sistem hukum beroperasi tanpa pengaruh eksternal, menjamin putusan yang seadil-adilnya. Objektivitas menjadi elemen penting bagi seorang hakim yang dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Seorang hakim dituntut harus fokus pada perkara yang ditanganinya, pada fakta yang terungkap pada saat pemeriksaannya, dan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang konsekuen dalam proses peradilan dilalui. Kasus-kasus terkenal yaitu 1. Kasus bantuan likuiditas Bank BRI, Bank Indonesia atau BLBI. Kasus korupsi izin tambang timah PT Timah. Ketiga, kasus korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Keempat, kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kelima, kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Limbong. Keenam, kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tindakan hakim yang diambil dalam menangani kasus korupsi, hakim mengambil tindakan seperti memeriksa saksi, memeriksa terdakwa, dan memutuskan perkara. Hakim juga bersikap adil dan tidak memihak dan transparan. Hakim yang harus bersifat adil, tidak memihak dan transparan. Hakim juga menjaga integritasnya dan tidak menerima pemberian hadiah atau fasilitas dari pihak yang berperkara. Kesimpulan, etika hakim adalah penanganan kasus korupsi di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hakim diharapkan untuk bertindak dengan objektivitas dan independensi, menghindari segala bentuk tekanan dari pihak luar, termasuk politisi dan pengusaha yang mungkin memiliki kepentingan dalam hasil kasus. Prinsip kejujuran dan transparansi harus selalu diutamakan, mengingat kasus-kasus korupsi seringkali melibatkan aspek-aspek yang kompleks dan sensitif dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Selain itu, hakim perlu memiliki kepahaman yang menguatkan kode etik profesi serta komitmen yang menerapkan dalam kasus. Setiap putusan yang diambil, setiap keputusan tidak hanya mencerminkan keadilan bagi terdakwa, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Kolaborasi dengan lembaga politik anti korupsi dan pengawasan yang ketat terhadap perilaku hakim juga menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan peradilan yang bersih, di mana masyarakat merasa aman dan percaya bahwa lingkungan peradilan yang bersih, di mana masyarakat merasa aman dan dipercaya bahwa hukum yang dapat ditegakkan tanpa adanya intervensi yang merugikan. Dengan demikian, etika hakim bukan hanya sekedar norma, tetapi merupakan fondasi yang menguatkan posisi hakim sebagai penegakan keadilan di tengah tantangan korupsi yang terus melanda. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf lebih dan kurang, terima kasih.